Halo teman-teman dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asia Technical Teknologi Harian. Seperti biasa hari ini hari Senin yang cukup mencengangkan ya, 6 April 2026, hari yang cukup menarik, sempat gap down, cuman so far kita masih ditutup dengan shadow. Dan seperti biasa nanti kita masih ISG dan juga saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cek tinggal klik link sosial base deskripsi. Kalian bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti saya jawab kalau sudah waktu. Jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Bisa berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan saham. Saya sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman yang grup Telegram CCS publik, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Tapi bagi teman-teman yang grup Telegram CCS yang premium, bisa juga cari dan buka itu cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, bisa hubungi Telegram @CCS admin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, watchlist, discuss, dan lain sebagainya. Itu untuk yang Telegram. Tapi bagi teman-teman mungkin stay di YouTube, teman-teman pengen cenderung swing dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Cara teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, bisa pakai laptop maupun komputer. Dan teman-teman bisa klik di sebelahnya subscribe. Jadi sebelah subscribe itu ada join, tinggal klik aja lalu pilih salah satu. Atau ini ya, our member ini, paling kanan ada join ini, tinggal klik aja lalu pilih salah satu, dan teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Kontennya di setiap hari Minggu, itu nanti akan ada pembahasan market secara eksklusif, terus juga ada stock pick saham, dan kita juga akan review jurnal trading. Setelah itu juga kita ada weekly live meeting ya, jadi weekly live yang di Telegram, saya sharekan di YouTube membership juga, jadi buat tonton yang YouTube juga bisa mengakses weekly live meetingnya juga, seperti itu mau yang ke Telegram silahkan, mau yang ke YouTube juga silahkan juga. Terus kebetulan di bulan April ini CCS buka kelas TA dan BDM lagi. Jadi setelah kita start batch 1 itu dulu di bulan Oktober ya, Oktober 1, November, Desember, Januari, Februari, Maret kemarin sempat rehat karena juga baru puasa, marketnya juga gak kondusif, jadi saya dan tim juga sedang rehat dulu. Nah kebetulan di bulan April ini kita start kelas TA dan BDM, itu batch yang ke-6 ya. Kalau teman-teman pengen ikut ya, untuk flyernya ada di post YouTube cuan-cuan saham. Jadi bisa buka aja YouTube cuan-cuan saham, lalu klik yang post ini, nanti akan ada flyernya yang paling atas, yang batch ke-6. Jadi ada 3 sesi, basic, intermediate, dan advance. Basicnya itu nanti tanggal 18 April, intermediate-nya 19 April, dan advance-nya 26 April. Ya, pendaftaran akan kita buka sampai sudah slotnya terpenuhi, seperti itu. Nanti formnya juga akan saya taruh di deskripsi video ini. Nah, isinya apa aja? Teman-teman bisa tinggal klik aja di atas form, nanti ada Google, di atas flyer ya, ada Google Form ini, tinggal diklik aja. Lalu ada silabus ya dari isi kelasnya. Yang pertama sesi 1 itu basic ya, di kelas basic tanggal 18 April. Nanti isinya adalah pengantar dan dasar analisa teknikal. Kita belajar tentang konsep, teori dari analisa teknikal, apa itu analisa TA, terus juga apakah tarik-tarik garis dan lain sebagainya itu apa, dan lain sebagainya. Terus kita belajar paling basicnya, market structure, trend line, support resistance, chart patterns, dan lain sebagainya. Itu untuk yang basic. Nah untuk yang basic ini, output dari belajar ini adalah bisa menganalisa. Jadi bagi teman-teman yang ikut sesi 1, nanti harapannya sudah mulai bisa menganalisa. Nah untuk yang kedua, itu intermediate. Intermediate itu nanti tentang trading plan dan juga manajemen resiko. Itu tanggal 19 April, dan silabusnya berisi tentang yang pertama beberapa indikator. Itu ada Fibonacci, Divergent, trading indikator, macam-macam dan lain sebagainya. Lalu ada mitigasi sebelum ekspektasi, manajemen resiko, trading plan, money management, psikologi trading, dan lain sebagainya. Output dari sesi kedua ini teman-teman bisa mulai trading. Jadi kalau yang pertama bisa analisa, yang kedua bisa trading. Nah yang ketiga ini advance, itu apa ya, bahasanya ilmu tambahan lah. Itu belajar tentang Elliott Wave dan juga bandarmologi tanggal 26 April 2026. Nanti belajar tentang Elliott Wave full
dan juga tentang bandarmologi, definisi, tujuan, terus juga supply demand, peran bandar, broker summary, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu nanti kalau udah buka formnya ini, tinggal dipilih aja, diisi formnya. Dan kalau misalkan sudah mendaftar, tinggal menunggu invitasi aja. Yang penting kalau ada kendala bisa hubungi Telegram @ccs admin, nanti akan dibantu secara manual seperti itu. Untuk link nanti saya taruh di deskripsi video ini juga. Oke, itu tadi ya beberapa add-ons dari cuan-cuan saham di bulan April ini. Dan kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG cukup menarik kalau saya bilang ya. Tuh, yang pertama transaksinya juga sudah agak lumayan, so far so good, arahnya sudah cenderung menguat, itu satu. Yang kedua juga tidak zigzag shock itu. Tuh. Jadi memang kemarin Jumat itu kita ada keluar HSC ya, diumumkan ketika market tutup. Ini BI mau ikut-ikut kayak Trump ini. Jadi marketnya tutup weekend, Kamis ya, karena Jumat kita kemarin libur. Kamis, weekend, long weekend itu dikeluarkan berita, dan ya weekend pasti retail-retail pada dipenuhi dengan asumsi-asumsi yang apa ya bahasanya, fear lah bahasanya kayak gitu. Cuman satu hal yang pengen saya sampaikan ya, kalau teman-teman perhatikan bahkan kita spesifik ngelihat brand, hari ini aja asingnya serok kayak gitu. Tuh, asingnya masuk, ada crossing dan lain sebagainya. Dan itu yang pengen saya sampaikan, bahwasanya ada yang namanya ketika kita menggunakan prinsip technical analysis ya, ada salah satu prinsip itu market atau price to discount everything. Jadi harga itu sudah mencerminkan segalanya, dan berita itu adalah pemanis belaka. Jadi malah kalau beritanya sudah keluar, itu sudah posisi price in. Sama halnya ketika berita bagus, sahamnya mesti naik terus tuh, naik. Nanti udah sampai naik berapa ratus persen atau berapa ribu persen, beritanya keluar. Laba bersih naik sekian ratus persen. Nah, retail masuk, bandarnya jualan. Sebaliknya, ketika turun kayak gini, apa sih kemarin kita dari bulan Maret? Dari Januari lah kita sudah diguyur berita jelek apa aja. Yang pertama MSCI, ancaman turun Frontier Market, terus habis itu Moody's, terus habis itu Fitch, rating kita udah turun semua, terus habis itu perang, terus habis itu data 1%, terus habis itu ada HSC dan lain sebagainya. Ya mungkin ini adalah jawaban kenapa bursa kita itu koreksi dari 9.000 sekian sampai di sekarang 6.000 sekian ya. Dan kalau kita melihat pergerakan hari ini, saya rasa marketnya ini sudah price in. Jadi sudah sesuai dengan harga tersebut. Karena gini, yang namanya investasi itu kan kita membeli masa depan. Ketika kita rasa akan bagus, ya kita akan beli duluan, baru dia menuju ekspektasi kita. Ketika kita ini merasa akan jelek, ya kita jual duluan, baru dia harga akan menuju ekspektasi kita atau jadi jelek kayak gitu. Nah yang jadi problem ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Ekspektasi kita bagus tapi realitanya jelek, atau ekspektasi kita jelek kita nge-short, realitanya bagus, itu pun juga jadi problem. Tapi ketika sudah align seperti ini, ya most likely harga sudah price in. Karena ya hari ini bahkan market nggak kemana-mana, cuma 0,5%. Sempat gap down tapi nggak semengerikan itu juga. Dan kalau saya rasa pergerakan pagi-pagi itu retail yang pada panik kayak gitu. Volume masih kecil, transaksi masih kecil, sengaja nggak ada bid offer, langsung pada haki bawah. Di bawah apa yang dilakukan? Bandarnya pada serok, seperti itu. Dan lalu kita rebound dan sekarang closing di 6989. Kalau menurut saya pribadi ini market sih, kalau menurut saya ya, ini market ini sudah bottoming ya. Perlu dibedakan yang namanya bottoming sama reversal ya. Bottoming itu ya ibarat kata kita udah mulai masuk ke area murah lah. Karena secara structure juga kita ada di area murah. Ini break off structure, ini kan high, higher low, higher high ya. Ini break off structure, maka di sini buy on weakness 0,618. Dan kita sudah di area tersebut. Coba teman-teman perhatikan ya, hampir semua saham itu sudah dimasuk di area buy on weakness seperti itu. Dan di hari ini semua berita pada keluar yang bagus-bagus. Mau gencatan senjata, mau negosiasi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu sign dari kita mulai bottom. Kalau kita perhatikan tahun lalu juga, April tanggal 8 tuh kita bottom ya. 8 April 2025 setelah kocokan-kocokan perang, Cina tarif 20%, US tarif 30%, naikin terus,
dan akhirnya dia sudah bottom dan mulai naik lagi. Ya mungkin sejarah terulang, dikocok-kocok sama Trump di bulan April ini atas dalam tanda kutip kepentingannya dia, dan ya sekarang mungkin sudah price in, tinggal menunggu tarikannya aja seperti itu. Dan ya untuk saat ini sebenarnya marketnya sudah sangat murah, sangat murah. Murahnya dilihat dari apa? Karena kita masih bullish dan kita baru terkoreksi. Simple itu. Kalau kita baru downtrend, kita baru bearish, ya turun tuh bukan murah. Namanya trennya masih berlanjut. Tapi ketika baru bullish dan baru koreksi, di situ yang disebut dengan murah atau diskon atau retracement. Makanya ada yang namanya Fibonacci retracement. Dan sekarang kita udah masuk area golden pocketnya di 0,618 seperti itu. Most likely di sini penurunan akan semakin terbatas. Cuman memang kalau kita perhatikan belum semuanya pada bottom. Dikit lagi saham-saham PPP sudah terlihat konglo-konglo sudah terlihat pada bottom. Bottomnya udah pada kelihatan untuk konglo. Yang belum bottom adalah finance ya. Tapi sedikit lagi. Tuh. BBRI ingat ya, bottomnya 3.200-an. Nih. Itu tinggal dikit lagi nih, 3240. Terus BBCA bottomnya di berapa? 0,618 ya, di 6.200. Ya dikit lagi kan, 6.500 ke 6.200. Kayak gitu. Jadi ya, bahkan saya rasa ya mungkin bisa juga habis ini kita bullish sebulish-bulishnya market. Seperti itu. Karena ya semuanya bergerak barengan. Konglonya baru pada rebound setelah dia koreksi. Finance-nya juga sudah bottom menuju bullish. Ditambah juga dengan saham-saham earning ya, dividen play dan lain sebagainya kayak gitu. Yang jadi problem nanti hanyalah minyak ya, karena ya ketika minyak naik semua terjadi inflasi, walaupun ada growth, ada kenaikan, ada pertumbuhan, ketika inflasi ya semuanya tidak ada harganya. Tapi tadi sudah diberitakan sama siapa, Pak Purbaya ya, bahwasanya bensin subsidi kita nggak naik. Tapi kalau industri dan lain sebagainya ya saya kurang tahu. Ya kalau yang dia sebutkan spesifik adalah bensin subsidi, ya berarti ya cuma pertalite doang mungkin ya, sama solar kayak gitu. Tapi ya mendingan lah daripada nggak sama sekali. Tuh. Dan ya itu kira-kira sedikit ulasan dari market seperti itu. Nah sekarang kalau kita masuk ke price actionnya, sebenarnya kalau kita perhatikan masih sama kayak view kemarin. Kita ini baru rebound dan belum ada konfirmasi, itu aja. Dan kita masih bisa turun juga. Loh katanya udah bottom mas. Iya, sudah mulai masuk area kuat. Tapi kita masih membutuhkan yang namanya reversal. Nah kalau kita perhatikan, ya ini dari penurunan hari ini, ada yang namanya break of structure. Nih ya. Nih. Ini kan kemarin dia ada high, higher low, higher high. Ya. Di sini dia ada sebuah higher low, dan hari ini dia menembus higher low-nya. Artinya apa? Ada BOS atau konfirmasi reversal. Dan kalau kita menggunakan view kecil ini, maka ada potensi, misalkan besok naik, itu adalah lower high untuk turun satu kali lagi. Seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan punya barang dan floating profit, jangan lupa jaga trailing stop. Seperti itu. Tapi ini view akan gagal apabila dia breakout area 7.200. Ya. Misalkan IHSG besok kenceng, breakout 7.200, ya sudah. Memang di intraday kita ada sebuah BOS, tapi kita punya BOS pada structure yang lebih besar. Seperti itu. Tinggal mana yang konfirmasi, tinggal kita perhatikan. Yang penting sama selalu batasi resiko. Dan perlu diingat ya, ini market IHSG. Lain saham, lain beda-beda view-nya masing-masing. Bisa aja mungkin besok, anggap ya, misalkan kayak gini. Pagi-pagi semua pada menguat FOMO hijau. Ya. Terus habis itu bankingnya lanjut koreksi. Nurunin IHSG. Tapi konglo-konglonya masih pada lanjut. Gitu kan bisa juga. Ya, karena kita spesifik ngomongin IHSG dan ini adalah result atau summarize dari 1.000 saham lebih. Nah, kalau satu persatunya ya beda-beda semua, seperti itu. Cuman Indian ini kondisi market kita sudah mulai mendekati area bottom, tinggal tunggu sebuah konfirmasi reversal dan yang penting sama selalu batasi resiko saja, seperti itu. Untuk IHSG ya, kita masuk berapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari Bumi kemarin udah kita bahas. Dewa juga udah. BBRI dikit lagi bottom. Saya pengen bahas cuan. Cuan ini kalau menurut saya menarik ya. Ini bahkan setup swing ya. Kalau teman-teman pengen masuk cuan atau pengen averaging down atau pengen main panjang, ini sebenarnya area akum yang bagus untuk cuan ya. Di mana hari ini dia naik 6,22%.
candlenya cukup solid dan volumenya pun juga cukup besar. Kalau kita perhatikan juga cuan ini belum ada BOS. Jadi kalau misalkan besok dia turun lagi, jangan kaget ya. Karena di sini dia masih terus-menerus lower high dan dia juga belum ada breakout. Lower high, lower high, lower high dan seterusnya. Beda cerita kalau cuan besok breakout 1165 atau 1220. Maka di situ terjadi QM atau Quasimodo yang mana nextnya adalah buy on weakness untuk habis itu mencari higher high. Itu kalau dia break 2 angka tadi. Tapi kalau misalkan besok dia melemah, itu masih bisa cari untuk buy on weakness. Kenapa saya bilang cuan menarik? Ya, yang pertama dia tidak ada potensi keluar dari MSCI. Itu satu. Ya, dia masih ya sedang proses untuk mencari free float lah. Dan kalau menurut saya koreksi ini sudah cari free floatnya dia kayak gitu. Karena free float itu kan sebenarnya disuruh distribusi ya. Dan distribusi itu kan paling gampang kalau baru turun. Kalau baru naik kan retail biasanya jarang mau beli. Adanya retail di jualan barang, artinya free float berkurang. Tapi kalau baru turun kan bandar jualan yang beli retail, seperti itu. Nah, kita nggak perlu bahas yang sana terlalu panjang. Saya cuma pengen bahas dari price actionnya aja. Dimana cuan ini kemarin kan dia punya yang namanya break of structure. Nih ya. Di sini dia ada sebuah high, ini ada sebuah low, di sini dia ada higher high atau yang disebut dengan break of structure. Dan maka dari itu karena kenaikan ini terkonfirmasi BOS, maka turun ini adalah konfirmasi buy on weakness. Seperti itu. Memang areanya masih belum tersentuh ya. Kalau kita pakai Fibonacci 0,618 itu area bawahnya di 945. Sedangkan hari ini bottomnya masih di harga 965 ya. Jadi masih ada sekitar 4 tik kalau nggak salah ya untuk menuju ke 945. Cuman yang pengen saya sampaikan, dia sudah mulai masuk mendekati area murah. Artinya misalkan nanti ada turun lagi, cuan masuk 945, itu sebenarnya menarik untuk digunakan swing. Target terdekat berapa? Ya realistis 1445 dulu lah. Dia kan reversalnya di sana, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Nah, mungkin kejar sini, baru kejar 1900-an. Cuman secara RR atau risk reward ketika masuk di area ini harusnya sih bagus ya. Bahkan kalau kita incer all time high ya bisa juga sampai 300% dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini yang jelas ada konfirmasi kalau misalkan teman-teman baru nyangkut nggak ada opsi untuk cut loss maunya averaging down ya mungkin di 945 sampai 700 itu bisa kolek-kolek saham cuan seperti itu. Dan yang penting sama selalu, batasi resiko aja, disclaimer on, keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Ini cuman area buy on weakness-nya aja. Nah, kalau kita lihat transaksi hari ini, cukup menarik broker-brokernya. Ya, ketika sudah mulai masuk area yang bagus, mereka pada mulai muncul untuk pada kolek ya. Seperti itu. 945, kalau dikasih sih harusnya cakep untuk si cuan ini. Tapi kalau misalkan nggak dikasih, lebih baik tunggu konfirmasi ketika dia break of structure. Untuk cuan kita lanjutkan, saya pengen bahas BP deh ya. Ini juga sudah mulai. Nah, ini sudah ada konfirmasi untuk BP ini. Oke, kita bahas BP ya. Di mana hari ini BP naik 12,24%. Candlenya solid, volumenya pun juga bagus ya. Terakhir BP, ini di sini dia swing high, swing low, lalu swing high lagi dan terjadi yang namanya break of structure ya. Nih, di sini dia BOS naik, lalu habis itu dia koreksi turun sampai 180 mendekati area buy on weakness-nya. Sebenarnya baunya itu di 177 ya. Ini ada 176, 177, tapi dia sampai 180 doang dan dia putar balik dan sekarang sudah ada konfirmasi. Kenapa konfirmasi? Karena sudah ada pembalikan arah atau break of structure. Di mana ini lower high-nya sudah di break, terus juga sudah ada 3 tarikan. 1 2 3. Artinya apa? Harusnya BP ini sudah bottom. Seperti itu. Dan sekarang pertanyaannya tinggal dia bisa kemana mas? Ya seperti biasa, tinggal dibalik aja Fibonacci-nya dari swing high di 342 sampai swing low di 180. Dan ini adalah beberapa resist dari BP ya. Mungkin simpelnya kalau mau dibuat trading plan, ini stop loss under 180, TP1-nya sini 268, TP2-nya 342, TP3-nya di 400 up seperti itu ya. Kalau kita lihat dari kesehatannya juga masih bagus, bahkan ada calon hidden bullish divergence ya, di mana harganya masih higher low, sedangkan indikatornya lower low. Artinya dia ada potensi tren berlanjut untuk lanjut swing high, higher high-nya seperti itu. Pada bigger view-nya juga BP ini punya BOS pada structure yang lebih besar ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin structure besarnya BP itu malah lebih apa ya, lebih potensinya lebih bagus seperti itu. Ya, nih spill-spillannya. Kalau memang dia mau ke
bigger view-nya ya, yang sudah BOS ya, siapa tahu dikasih 700 seperti itu. Tapi ya jangan FOMO dulu, jangan pikir targetnya jauh dulu, intinya kawal dalam perjalanannya, dan yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk penurunan terakhir juga kemarin dia pakai likuiditas ya, beda sama ketika yang MSCI. Ketika di sini kan dia kan nggak ada volume nih, turun dimakan, turun lagi dimakan, turun lagi naiknya V-shape. Nah untuk kali ini dia turunnya turun, beli dan lain sebagainya. Jadi ya bisa dikatakan mulai banyak yang terlibat di sini alias retail, jadi perjalanan mungkin tidak akan semulus itu. Seperti itu. Tapi ya batasi resiko aja. Untuk sekarang support BP kita bisa gunakan 214, sedangkan selama tidak jebol 180 harusnya arahnya ke atas, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. BP seperti biasa, price action bagus, transaksi juga bagus. Ya, ini juga IEF-nya mulai jualan, sepertinya mulai menambah free float. Cukup menarik, tinggal kita tunggu juga katalis tambahannya. Untuk BP kita lanjutkan, ada Bufa lower high, ini nggak lower low ya. Bank Mandiri, coba kita bahas deh PMRI deh. Ini yang belum bagi dividen ya. Yang udah kan baru BCA sama BNI. Nah ini juga menarik ini. Tadi BRI dikit lagi bottom, BCA dikit lagi bottom. Nah Bank Mandiri ini juga sedikit lagi bottom. Ya, di mana itu di 4.530. Bukan jaminan bottom sih, tapi at least sudah mulai masuk ke area kuat. Karena kalau kita perhatikan area tersebut 4.500 ini adalah area Fibonacci 0,618, dan kemarin dia pun juga ada konfirmasi break of structure. Nih ya. Ini kan low, high, higher low, higher high. Ini kita ada bow di 4.530. Dan kalau kita perhatikan konsolidasinya juga terbentuk sebuah broadening ya. Ini higher high, ini lower low. Jadi ya di dekat 4.500 harusnya cukup menarik untuk Bank Mandiri. Secara volume juga turunnya semakin kecil volumenya, dan kalau secara akum Bank Mandiri masih belum terlalu kelihatan, masih digunakan buat tektok doang. Ya ikuti price action aja. Intinya kalau misalkan dia masuk 4.500, teman-teman pengen collect bisa mulai kumpul-kumpulin di sana, karena next ada potensi untuk swing high. Dan juga bumbunya apa? Pasti dividen ya. Nih ini kan kemarin interim ya. Kalau untuk dividennya biasanya di bulan April. Ya bentar lagi, tinggal nunggu RUPS ya, Bank Mandiri. Kapan dia RUPS? Start corp action. RUPS 29 April ya. Ya itulah, 29 April nanti dia RUPS, dan ya most likely akan bahas dividen. Seperti itu. Transaksi hari ini masih belum terlihat menarik. Jadi ya mungkin kalau pengen bow dikit lagi. Jadi makanya itu sepertinya bottomnya ya mungkin di minggu ini ya. Itu karena semua sudah kena target, baik yang Konglo kebanyakan udah pada kena target, BRPT, Cuan, Bumi, yang gede-gede lah. Nah ini untuk finance juga dikit lagi kena target. Di situ harusnya tidak ada seller lagi kalau marketnya mau bullish. Ditambah semua berita juga udah kelar. Ya tapi intinya sama, batasi resiko aja. Untuk Bank Mandiri kita lanjutkan. Saya pengen coba bahas apa nih? BRMS belum signifikan. Energi. Ya, energi berarti kalau mau koreksi minyaknya ya harus siap-siap turun juga itu dia. IMPC, yuk coba kita update ya. Hari ini volumenya juga agak lumayan. Sell on strength-nya cukup kuat. Kita bahas IMPC, di mana hari ini dia turun 2,23%. Candle-nya cukup solid dan volumenya juga cukup besar. Terakhir IMPC koreksi setelah dia rising wedge, koreksi sampai kemarin bottom di 1.600. Di situ dia membentuk sebuah falling wedge ya. Sempat break sekali, bikin kaki kedua, dan dia sudah higher high seperti itu. Satu hal yang agak disayangkan adalah hari ini naiknya nggak sampai break 2560. Kalau dia sampai break yang 2560 ya sebenarnya cakep banget, karena itu namanya BOS atau break of structure. Turun itu bisa buy on weakness, baru cari higher high lagi seperti itu. Itu kalau dia break 2560.
Tapi karena dia tidak berhasil break 2560, maka ini masih spec buy atau tidak ada konfirmasi. Yang ada konfirmasi adalah pergerakan yang di sini karena sudah ada 1, 2, 3. Maka karena ada BOS yang di sini, kita bisa cari buy on weakness dari yang structure bawah sini. Tuh. Area baunya ada di sekitar 2000 ya dari si EMPC, itu di Fibonacci 0,618-nya. Jadi kalau misalkan dikasih di 2000 harusnya sih lumayan menarik ya untuk si EMPC. Tapi ya keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Tuh, tinggal kita lihat volume ketika koreksinya dan lain sebagainya. Jadi kira-kira mungkin seperti ini. Either itu habis itu dia higher high, kalau enggak ya dia lower high untuk lower low. Seperti itu. Tapi area sekarang 2000 harusnya menarik untuk IMPC karena juga dia sudah ada 3 tarikan. Seperti itu. Secara momentum, moving average juga 2000 pasti support ya. Jadi kalau misalkan besok pagi-pagi dia koreksi, habis kena sell on strength gini, bisa cari barang dekat 2000. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Transaksinya masih so-so, tapi kalau kita perhatikan sebenarnya cenderung akum juga ya. Yang kiri ini. Tuh, retail versus retail lah, tapi so far so good. 2000 kalau dikasih harusnya menarik di IMPC. Itu untuk IMPC kita lanjut. BRPT. BRPT itu mirip cuan. Dia juga udah kena area bow ya. Nih. Swing low, swing high, dah masuk 0,618 nih. Tinggal cari divergent aja. Metsi coba kita bahas deh. Ini juga indikasi sebenarnya ya. Ketika saham minyak pada koreksi ya siap-siap marketnya mau jalan. Kita bahas Metsi, di mana hari dia turun 0,31%. Candlenya sih nggak terlalu solid ya, dan volumenya juga cukup besar. Metsi dia punya uptrend channel, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, dan kemarin dia membentuk pullback ya. Setelah swing high di sini low, ini ada sedikit BOS, lalu ini lower high dan terbentuk lower low. Jadi sudah 3 tarikan valid 1, 2, 3 dan sekarang Metsi berpotensi untuk menuju target koreksinya, yaitu di area 1470 ya. Di mana area tersebut juga area target lower low-nya dan ditambah area tersebut juga area Fibonacci 0,618. Jadi kalau misalkan teman baru mau entry ke Metsi, ini juga masih bisa digunakan buat entry ya. Kenapa? Karena di sini juga dia ada konfirmasi break of structure nih ya. Low high, higher low, higher high berarti BOS kan. Ini bisa bow 1470 kalau dikasih harusnya menarik. 1470 sampai 1350 baru tinggal cari swing high selanjutnya seperti itu. Nah kalau kita tambahin pakai POC ya, VPVR, kalau dilihat dari transaksinya agak kurang enak karena transaksi banyak terjadi di atas. Asumsinya ini sudah terdistribusi, jadi mungkin bisa cari pullback doang ya. Ketika dikasih 1470 naiknya cari pullback aja seperti itu. Selama risk rewardnya masuk bisa dieksekusi dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Metsi ya, support terdekat dia masih bertahan di 1600. Kalau besok jebol nextnya 1550 lalu 1470. Momentum juga arahnya ke bawah dan kalau kita perhatikan transaksinya juga so-so seperti itu. Itu untuk Metsi kita lanjutkan. Sepertinya mungkin itu dulu untuk konten kali ini ya. Semoga bermanfaat. Dan maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan like, comment, subscribe karena support itu gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.